Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-17 dan 18. Oh, mungkin dari 16 ya, 16 sampai 18. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang dari Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas di sini dikatakan yang sudah kita renungkan kemarin, kasih karunia demi kasih karunia karena kepenuhan Yesus diberikan kepada kita. Kalau kepada bangsa Israel dulu Taurat, ya sekarang bangsa kita kepada kita. Kita penulis dan pembaca yang diharapkan, ya kita semua seperti itu. Jadi dikatakan di situ kita memperoleh karunia demi karunia. Kemudian selanjutnya dikatakan di sini, tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Memang tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Lagi-lagi kita manusia berdosa tidak bisa karena dosa kita tidak dapat tahu, tidak dapat mengerti Allah. Tetapi di sini jelaskan anak tunggal Allah, Yesus sekarang disebut anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Itu artinya dekat sekali hubungannya, punya hubungan yang intim dengan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Jadi waktu itu orang yang melihat Yesus, yang melihat Allah, tanda petik, mengerti Allah, yang percaya tentu saja. Jadi tidak ada orang yang dapat melihat Allah memang, tapi kalau melihat Yesus sama seperti melihat Allah, nanti dikatakan dalam Yohanes 14 begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memang tidak bisa bertemu dengan Allah, tetapi Yesus telah menyatakan dirinya kepada kita. Yesus, kalau melihat Yesus sama dengan melihat Allah. Nah, kita tidak melihat secara kasat mata, tetapi dengan percaya, dengan iman, dia tanda petik melihat, artinya berhubungan. Jadi kita dapat mengetahui, mengenal Allah lewat Yesus Kristus. Nah, itu tentu orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengimani bahwa itu berhubungan dengan Allah. Percaya Yesus bisa berhubungan dengan Allah. Itu dengan iman kita bisa melihat tanda petik berpengalaman dengan Allah lewat Tuhan Yesus. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara membaca kitab suci ayat-ayat itu lalu Bapak percaya dan menjalankannya, itu namanya Bapak sudah berpengalaman melihat tanda petik berpengalaman dengan Allah, berhubungan dengan Allah. Tentu ini diyakini dengan iman. Mari kita tidak henti-hentinya berhubungan dengan Allah melalui membaca firman Tuhan, mempercayainya, dan melakukannya. Merenungkan,
Itu firman Allah itu namanya firman, jadi Allah ngomong, Allah firman bersabda kepada kita, kita membaca, kita mendengar, itu sama mendengar, kemudian kita melakukan, itu namanya taat, dan itulah pengalaman antar apa namanya interaksi antara Allah dan Bapak Ibu Saudara, atau berhubungan antara Bapak Ibu dengan Allah lewat membaca firman Allah yang Tuhan Yesus sebagai perantaranya. Mari Bapak Ibu jangan apa berhenti terus membaca firman-Nya, mendengarkannya, menaatinya sekuat tenaga, tentu saja dengan pertolongan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara dan saya bisa menaati firman-Nya. Hari ini yang Bapak baca apa atau yang kita renungkan seperti ayat ini, mari kita mempercaya, yakin kita bersama-sama dengan Allah. Kita berhubungan dengan Allah. Kita melihat Allah lewat Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Yesus Kristus telah datang di bumi, mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, menjadikan penyataan kepada kami. Kami percaya ya Tuhan, biarlah kami hari ini bisa melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami sehari-hari. Ya Allah, tolonglah kami. Ya Allah Kudus, tolonglah kami supaya kami bisa menaati perintah-perintah-Mu, firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.